Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan di rumah aja. Dan jika kalian pergi keluar rumah, jangan lupa 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Jangan lupa juga tetap bahagia. Pada kesempatan pembelajaran daring atau online kali ini, materi pelajaran prakarya kelas 7 semester 2 akan Ibu ajarkan melalui channel YouTube ini, oke? Nah, sebelum mulai, kalian bisa juga menonton dan mendengarkan video ini sambil menyimak buku prakarya kelas 7 semester 2. Kalian juga boleh sambil menikmati secangkir teh hangat dan snack atau makanan ringan. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, like, komen, atau share. Terima kasih. Jangan lupa berdoa sebelum dimulai. Bab 1, kerajinan bahan limbah lunak. Ya, kita di sini akan bahas 3 poin ya. A, prinsip kerajinan bahan limbah lunak. B, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Kemudian C, pengolahan bahan limbah lunak. Teta materi kerajinan bahan limbah lunak. Alurnya adalah prinsip kerajinan bahan limbah lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak, kemudian produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Ini dibagi lagi menjadi alurnya. Kerajinan limbah lunak organik yaitu kertas, kulit jagung, jerami, pelepah pisang. Kerajinan limbah lunak anorganik, plastik, kotak kemasan, kain perca. Kemudian bahan kerajinan limbah lunak, alat produksi kerajinan bahan limbah lunak, produk kerajinan bahan limbah lunak, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak, kemasan kerajinan bahan limbah lunak, kemudian contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Semuanya terangkum dalam yang harus diperhatikan adalah keamanan, keselamatan, dan kebersihan atau K3. Kerajinan bahan limbah lunak bab 1. Nah, Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam dengan beribu pulaunya, berkat anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara baik untuk kehidupan generasi mendatang. Antisipasi terjadinya dampak lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara membutuhkan sebuah keahlian. Sebagai generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya, sudah tentu kamu harus peduli terhadap problematika seputar limbah ini. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup perlu dipelajari lebih dalam sehingga solusi limbah untuk masa depan dapat teratasi berdasarkan analisa yang tepat dan akurat. Perubahan perilaku terhadap pengolahan limbah seharusnya sudah dimulai, dapat dikondisikan melalui proses pemilihan limbah organik dan anorganik. Dalam semester 2 ini kita akan melangkah mempelajari kerajinan yang memanfaatkan limbah. Limbah yang tersedia melimpah di sekitar kita, menunggu untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai dan berguna. A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Sejak dahulu, rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dari mulai kebutuhan fisik hingga kebutuhan non-fisik. Kini, kerajinan berfungsi juga sebagai hiasan, baik interior maupun eksterior. Berdasarkan pengetahuan terhadap limbah dan juga pengamatan kebutuhan masyarakat,
Maka kerajinan dari bahan dasar limbah dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Sampah atau kata lain dari limbah. Sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah yang dari suatu kegiatan tertentu. Limbah ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, ya. 1. Berdasarkan wujudnya. Limbah dari fisiknya terdiri dari limbah gas. Contohnya itu karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Kemudian B. Limbah cair. Misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Kemudian C. Limbah padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. 2. Berdasarkan sumbernya. Ada limbah A. Limbah pertanian, kemudian B. Limbah industri, C. Limbah pertambangan, D. Limbah domestik. Limbah domestik ini ya, limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Kemudian bagian 3, limbah berdasarkan senyawanya. A. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Kemudian bagian B-nya limbah anorganik. Ini adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya plastik, beling, dan baja. Ya, banyak macamnya. Limbah baik organik maupun limbah anorganik memerlukan pengelolaan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Produk kerajinan dari bahan limbah Indonesia yang beragam, kreatif, inovatif, dan selalu berkembang telah dikenal di mancanegara. Beberapa foto karya dalam pameran yang dilakukan di berbagai tempat dapat menunjukkan betapa Indonesia kaya akan kerajinan dari limbah. Berikut ini ada beberapa produk kerajinan limbah organik dan anorganik yang telah dikenal di mancanegara. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. 1. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan ya, menggunakan sinar matahari langsung hingga kadar air dalam bahan limbah organik habis. Bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. 2. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari rumah tangga. Contohnya
plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Kemudian bagian C, pengolahan bahan limbah organik. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah dikenal dengan nama 3R. A. Mengurangi, reduce, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. B. Menggunakan kembali, reuse. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. C. Mendaur ulang, recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain, contohnya untuk bahan kerajinan. Dengan mendaur ulang limbah, recycle menjadi karya kerajinan tangan dapat dikatakan telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Nah, bahasan kita kali ini kita cukupkan untuk bagian 1 ini. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas lanjutan materi tentang D. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Sampai di sini paham ya? Kalau masih kurang paham, bisa kalian ulang lagi sesuka kalian. Yang serius belajarnya ya nak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.